Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang pintu-pintu surga, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa pintu surga itu ada 8 pintu surga. Sedikit kita ingin berkenalan atau mengenal tentang pintu-pintu surga. Ketahuilah ya akhi, bahwa pintu-pintu surga itu, kata Rasulullah SAW, ya, lebar sekali. Di mana pintu-pintu surga itu ada 8. Dan setiap pintu itu ternyata disesuaikan dengan amalan soleh. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya setiap manusia atau setiap orang yang masuk surga akan dipanggil dari pintu amalnya. Siapa yang punya kelebihan dalam amal puasa, dia akan dipanggil dari pintu royan. Siapa yang punya kelebihan dalam amal sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang punya amal kelebihannya dalam masalah jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Tentunya jihad yang dimaksud di sini jihad yang syar'i. Siapa yang punya kelebihan dalam amal sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Masya Allah. Maka coba kita tanya deh. Selama ini kita punya kelebihan amal dalam masalah apa? Dalam masalah sholat kita punya kelebihan nggak? Sholat sunnahnya yang kita jaga. Dalam masalah puasa kita punya kelebihan nggak? Puasa-puasa sunnahnya kita jaga. Dalam masalah sedekah, waduh saya nggak punya kelebihan apa-apa. Waduh. Lalu kita dipanggil dari mana ya? Kita ingin dipanggil dari ya pintu-pintu surga tersebut. Maka kita berusaha coba. Ya, kita punya satu amalan yang kita punya kelebihan di situ, supaya kita dipanggil dari situ. Apalagi kalau kita kuat pada seluruh amal, mungkin kita akan bisa dipanggil dari semua pintu surga. Masya Allah, ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Namun di sana ada sebuah amal, ya akhi a'azakallah wa iyyakum, yang menyebabkan kita ya dibukakan pintu surga yang 8, di mana kita bisa masuk dari pintu mana saja, silakan. Tahu tidak amal apa itu? Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, man tawaddu'a nahwa wudu'i hada, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Ya, siapa yang setelah berwudu seperti wuduku ini, ya, kemudian dia mengucapkan setelah wudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, maka akan dibuka untuk dia 8 pintu surga. Masya Allah. Silakan dia masuk dari pintu mana saja. Luar biasa. Makanya kita berusaha untuk menjaga wudu kita. Ya, kata Rasulullah SAW, wala yuhafidhu alal wudu ilal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Bagi wanita pun ada amal. Insya Allah kalau diamalkan dia akan dipanggil dari 8 pintu surga itu. Rasulullah SAW sabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah ya min abwabil jannati tsamaniyati syi'ti. Apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya, dan dia menaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Masya Allah. Luar biasa ya akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum. Ini rupanya di antara amal yang menyebabkan seseorang akan dipanggil dari pintu surga, ya, dan silakan masuk dari pintu mana saja. Masya Allah.
Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Man anfaqa zawjaini minal mal," siapa yang menginfakkan dua pasang dari setiap harta, maka akan dipanggil dari setiap pintu-pintu surga. Masya Allah. Apa maksudnya dua pasang? Ya, maksudnya kalau kita berinfak mobil, maka dua buah mobil. Kalau berinfak sendal, dua pasang sendal. Kalau kita berinfak motor, dua motor. Berarti dia sudah yang menginfakkan sepasang atau dua pasang harta yang dia infakkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang menginfakkan dua pasang harta tersebut akan dipanggil dari semua pintu surga. Luar biasa. Maka ya akhi azakumullah wa iyyakum, kita ingin punya amalan-amalan seperti ini yang menyebabkan ya pintu surga dibuka untuk kita. Masya Allah, alhamdulillah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka amalan-amalan ini insya Allah adalah merupakan menyebabkan kita akan dibukakan pintu-pintu surga. Maka pertanyaan kita adalah, sudahkah kita mempunyai amalan yang bisa kita insya Allah dipanggil dari pintu-pintu surga tersebut? Atau belum? Kita tidak ingin ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum menjadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Semoga ya kita termasuk orang-orang yang bisa dipanggil dari seluruh pintu surga, atau setidaknya dari salah satu pintu surga, sehingga kita bisa mendapatkan surga yang kita dambakan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.